Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi di pembahasan materi di kelas 3 tema 1 subtema 2 untuk mata pelajaran PPKN ya, yaitu mengenai menghargai perbedaan. Anak-anak ibu sekalian, jangan lupa ya, sebelum mulai belajar hendaklah membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, memahami makna simbol sila kedua Pancasila, dan yang kedua, menceritakan pengalaman adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mempraktekkan sikap saling menghargai antar sesama. Anak-anak ibu, setiap manusia mempunyai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Misalnya, perubahan pada tinggi badan, berat badan, dan kekuatan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, serta faktor keturunan. Nah, meskipun begitu, perbedaan tinggi atau berat badan tetap harus kita syukuri dan hargai, karena perbedaan merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah lain dari perbedaan adalah keberagaman. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati termasuk pengamalan Pancasila kedua. Pancasila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Pancasila kedua dilambangkan dengan gambar rantai berwarna emas. Lambang ini menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, ada beberapa pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu ke-1, menengok orang yang sedang sakit. Kedua, melakukan donasi atau penggalangan dana untuk korban bencana. Ketiga, bersikap sopan kepada sesama. Keempat, tidak menyakiti orang lain. Yang kelima, menghormati orang tua dan guru. Dan yang keenam, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, bagaimana ya Bu Guru cara menghargai perbedaan itu? Ada caranya. Pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Kedua, menghibur teman saat sedih. Yang ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Keempat, tidak memilih-milih teman. Dan yang kelima, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, anak-anak, ibu mempunyai contoh, yaitu Rudi merasa kesulitan untuk mengambil bola di atas lemari. Perhatikan ya gambarnya. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan Bu Guru? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jika badan kita lebih tinggi dari Rudi, maka kita membantu mengambilkan bola tersebut. Sebaliknya, jika badan kita lebih pendek dari Rudi, maka kita memanggil ke teman yang badannya lebih tinggi untuk mengambilkan bola tersebut ya. Jadi mudah kita untuk melakukan untuk membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Contoh yang kedua yaitu Siti merasa kesulitan membawa barang bawaan. Nah, apa yang harus kita lakukan Bu Guru? Yang harus kita lakukan adalah kita membantu Siti membawakan sebagian barang bawaan Siti ya. Nah, perhatikan lagi gambar yang ketiga. Di sini Siti merasa kesulitan mengikuti gerakan tari. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita membantu Siti mempelajari gerakan tari tersebut setelah selesai pembelajaran tari. Perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun. Misalkan perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi atau kegemaran ya.
perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Dan semuanya itu merupakan karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. Baik, di sini Ibu Guru mempunyai contoh perbedaan makanan kesukaan. Ya, di sini Siti suka sayur bayam, sedangkan Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu merupakan makanan sehat, namun mereka saling menghargai kesukaan makanan masing-masing. Ya, contohnya lagi, Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu merupakan makanan sehat, tapi mereka saling menghargai kesukaan makanan masing-masing. Contohnya lagi, Edo suka kentang, sedangkan Beni lebih suka roti. Kedua itu makanan sehat, tapi mereka saling menghargai kesukaan makanan masing-masing. Ya. Selain makanan sehat, ada juga perbedaan kesukaan olahraga. Contohnya, Siti rajin berlari pagi, Lani suka berenang, Dayu senang bermain lompat tali. Selain olahraga, ada pun perbedaan agama, seperti agama Islam berdoa dengan cara Islam, terus kemudian agama Kristen berdoa dengan cara Kristen, lalu berdoa dengan cara Katolik, kemudian berdoa dengan cara Hindu, lalu berdoa dengan cara Buddha, dan berdoa dengan cara Konghucu. Kenapa kita harus saling menghargai perbedaan? Karena menghargai perbedaan itu banyak manfaatnya untuk kita. Salah satunya terbentuknya kehidupannya rukun. Lalu yang kedua, tidak akan timbul perselisihan. Ketiga, terciptanya rasa saling menghormati. Keempat, terbentuknya rasa persatuan. Dan kelima, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Baik anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan supaya kita hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pembahasan hari ini sampai di sini, dan semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak ibu yang di rumah. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan selalu cuci tangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.